Demokrat mau main narasi menuduh KPK dan Jokowi, ditulis oleh Syardi di siwar.com. Halo, berjumpa dengan Suara Grace di channel Metropolitik. Anggota Komisi 3 DPR fraksi Partai Demokrat, Beni Kaharman memiliki pandangan tersendiri terkait polemik status 75 pegawai KPK yang tidak lolos tes TWK. Sebelumnya Jokowi sudah berikan rekomendasi. Beni justru menilai pernyataan Jokowi tentang nasib 75 pegawai KPK itu sekedar lip service alias pepesan kosong. Kini rakyat curiga baik Presiden maupun Ketua KPK diduga kuat berada pada satu kaki dalam upaya pelemahan KPK. Itu saja. Kita menunggu langkah Presiden dan langkah Ketua KPK selanjutnya untuk membuktikan dugaan itu tidak benar. Saya berharap dugaan itu tidak benar, kata Beni. Ini penggiringan opini yang menyesatkan dan sangat tidak bertanggung jawab, bahkan sangat keterlaluan dan tidak etis. Dengan liciknya menuding KPK dan Presiden dan malah menuntut keduanya membuktikan bahwa mereka salah. Pakai nama rakyat pula biar pernyataannya aman. Ini parah banget. Ibarat saya berkata ada dugaan dan kecurigaan Anda mendorong seorang nenek tua jatuh ke selokan. Lalu saya minta Anda membuktikan bahwa itu tidak benar. Waras gak? Menurutnya lagi, jika Jokowi serius ingin memberantas korupsi dan menjaga serta memperkuat KPK, seharusnya menerbitkan peraturan Presiden pengganti undang-undang atau Perpu. Perpu itu diperlukan untuk mengubah pasal dalam undang-undang yang menjadi dasar yuridis Ketua KPK memecat pegawai. Untuk diketahui, pemimpin KPK mengklaim pemecatan 51 pegawai itu sesuai Undang-Undang KPK dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Karenanya wajar apabila Jokowi terkesan dicuekin, sebab tugas pemimpin KPK adalah menjalankan undang-undang, bukan perintah Presiden. Ini juga sangat ngawur. Mereka ini tidak mungkin tidak tahu ciri khas dan keistimewaan dari KPK, tapi mungkin karena mau memperkeruh situasi, jadi pura-pura lugu dan sok suci. KPK tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk Presiden dan DPR. Tidak percaya? Mari kita simak pernyataan Abraham Samad tahun 2018 lalu. Waktu itu, pemerintah melalui Menko Polhukam Wiranto meminta agar KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang terjerat korupsi. KPK saat itu menolak. Abraham Samad menyebut sikap KPK sudah tepat. Menurutnya, jika KPK memenuhi permintaan dari lembaga negara yang lain, akan dapat memperlambat dan melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Jabatan yang melekat pada Pak Wiranto adalah Menko Polhukam. Jadi, permintaan terhadap KPK agar menunda pengumuman tersangka kepala daerah yang terlibat korupsi itu sudah merupakan bentuk intervensi terhadap KPK yang merupakan lembaga independen, kata Abraham Samad. Jangankan kementerian, Presiden pun tidak bisa mengintervensi KPK, katanya lagi dengan tegas. Dia mengatakan KPK adalah lembaga independen yang berfungsi sebagai lembaga penegak hukum dalam hal pemberantasan korupsi, termasuk korupsi yang dilakukan di sejumlah daerah yang melibatkan calon kepala daerah petahana atau yang bukan petahana. Sudah paham artinya? Apapun yang terjadi di KPK sebenarnya bukan tanggung jawab Presiden. Bahkan kalau mau dibilang, Presiden sudah intervensi secara halus saat memberikan pendapatnya mengenai polemik 75 pegawai KPK. Kalau Demokrat dengan entengnya mengatakan pemerintah bisa mengeluarkan Perpu, artinya Presiden sudah ikut campur dalam skala yang sangat besar, dan ini tidak bisa dibenarkan. Jadi apa alasan logis dibalik permintaan Jokowi terbitkan Perpu? Apakah ini sekedar nyinyiran basi atau ada upaya untuk menyeret Jokowi lebih jauh ke dalam pusaran polemik ini? Kenapa harus meminta Jokowi melakukan intervensi lebih jauh? Menurut saya ini hanyalah celah baru untuk menggoreng isu ini lalu mengkambing hitamkan pemerintah. Sebenarnya ini sudah jelas, pernyataan Presiden adalah sekedar pendapat atau imbauan, bukan instruksi yang mutlak harus dilaksanakan dan tidak memiliki kekuatan hukum yang kuat. Jadi ini semacam ada upaya untuk membenturkan agar masalah ini semakin runyam dan tidak selesai. Mereka tidak bisa diberi angin sedikit saja, pasti akan terus menekan. Sudah syukur 24 sisanya diberi kesempatan kedua untuk dibina. Coba deh tes CPNS, apakah gagal diberi kesempatan lain seperti mereka? Gagal ya gagal, tidak lolos. Game over. Hanya karena tekanan lantas jadi panjang begini. Seandainya ada ketegasan, peduli amat apa kata orang. Asalkan sesuai aturan. Gas! Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Grace pamit, sampai jumpa.